2025. Kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan webinar spesial Hari Perkebunan ke-68 dengan tema Hari Perkebunan ke-68 Membangun Perbenihan dan Benih Unggul untuk Masa Depan Perkebunan Indonesia. Perkenalkan, saya Anindya yang akan memandu jalannya acara. Untuk topik pembahasan pada webinar kali ini adalah yang pertama, benih unggul sebagai kunci sukses dalam perkebunan kakao. Dan yang kedua adalah persyaratan menjadi produsen perbenihan. Materi ini akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa dan kompeten di bidangnya. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya membacakan tata tertib webinar terlebih dahulu. Yang pertama, peserta dimohon untuk menonaktifkan audio selama moderator maupun narasumber berbicara. Sesi diskusi akan dilaksanakan setelah kedua narasumber selesai menyampaikan materi. Peserta dipersilakan menggunakan fitur raise hand Zoom dan mengaktifkan audio ketika dipersilakan atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Baik, kita masuk pada sesi pemaparan pertama yang akan dibawakan oleh Prof. Dr. Insinyur Rubio MSI, peneliti ahli utama BRIN dengan judul materi benih unggul, kunci sukses dalam perkebunan kakao. Ya, halo selamat siang Prof. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Nindya. Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana Prof kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah diundang untuk berbagi informasi, Mbak. Iya, untuk Pak Dadang apakah sudah ada di Zoom, Pak Dadang? Selamat siang Pak Dadang. Iya, sepertinya. Iya, Iya, Mbak halo Dinda. Pak. Ya, Selamat selamat siang siang. Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Selamat Oke. berjumpa ini. Baru pertama kali ketemu ini. Iya. Oke, mungkin nanti dimulai dari Prof terlebih dahulu, nggak Pak Dadang? Baru nanti Ya, dilanjutkan. silakan, silakan. Ya, baru nanti dilanjutkan oleh Pak Dadang. Baik, silakan Prof. Baik, terima kasih. Mohon izin share screen, Mbak ya. Boleh. Sudah kelihatan, Mbak? Oke, sudah Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas paparan nikmat sehingga pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk diskusi terkait dengan KAKO ya. Sekali terima kasih Gamal Institute yang telah memberikan kesempatan pada saya yang kesekian kali untuk berbagi informasi terkait dengan KAKO ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya baik yang lewat Zoom maupun yang dengan media lain ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan pada saya, ini adalah judulnya Benih Bermutu Kunci Sukses Perkebun Kakao ya. Bapak Ibu, Indonesia memang merupakan negara yang mempunyai kontribusi besar untuk perkabuan dunia. Gitu. Kita yang beberapa tahun yang lalu kita di peringkat ketiga dunia, tapi saat ini kita berada di peringkat 7, ya. Karena kondisi perkabuan kita memang selain juga produktivitasnya relatif menurun, kemudian juga luas lahan juga menurun karena beberapa tahun yang lalu kita terkena hama, yaitu penyakit hama penggeret buah kako atau PBK. Jadi ini salah satu pendorong perkebunan kako yang didominasi oleh rakyat. Hampir 98% ini begitu
drastisnya menurun, sehingga kontribusi kita untuk di dunia kita saat ini menempati peringkat 7 ya untuk produsen kakao dunia. Nah, terkait dengan benih Bapak Ibu, kenapa sih benih? Ya, ini benih adalah merupakan permasalahan yang utama atau main problem daripada perkebunan eh, untuk menjadi penting karena mengingat komoditas perkebunan khususnya kakao ini merupakan tanaman jangka panjang dan ini merupakan investasi jangka panjang juga bagaimana menyediakan benih yang bermutu sehingga memungkinkan atau memberikan kontribusi yang besar dalam aspek produksi terhadap para petani pekebun. Ya. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan tidak terlepas dari kondisi perbenihan yang diusahakan. Oleh karena itu, ini saya memandang penting benih untuk menjadi titik ungkit atau menjadi primordi awal bagaimana produksi kakao ke depan akan kita hasilkan baik dalam aspek produksi maupun mutu hasilnya. Ini yang terpenting kita pahami bersama untuk perbenihan. Kemudian selain juga mutu benih, ini inovasi kelembagaan perbenihan juga sangat-sangat diperlukan. Ya, sehebat apapun menyediakan logistik perbenihan kalau kelembagaan perbenihan tidak dijaga atau disiapkan dengan baik, itu juga tidak akan memberikan aksesibilitas terhadap konsumen, baik kepada petani, pekebun maupun perusahaan perkebunan yang menginginkan benih itu mudah untuk diakses sehingga memungkinkan untuk mengusahakan tanaman kakao yang memiliki mutu benih yang baik itu akan diwujudkan. Oleh karena itu, rekayasa atau rancang bangun dari kelembagaan yang bertujuan mendukung pengembangan penerapan inovasi teknologi, khususnya perkebunan dan proses produksi yang berkelanjutan untuk kakao ini sangat-sangat diperlukan. Itu permasalahannya, Bapak Ibu. Jadi aspek kelembagaan selain mutu benih juga ini menjadi kunci bagaimana membangun inovasi kelembagaan itu diperlukan. Kemudian Bapak Ibu, ini bagaimana saya sampaikan karena sekarang itu masih ada yang menyebut benih atau varietas lokal, benih atau varietas hasil pemulihan. Ini kadang-kala masih juga belum begitu pas memahaminya, oleh karena itu saya punya kewajiban untuk menyampaikan apa sih yang dimaksud benih lokal. Bapak Ibu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 pada penjelasan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 menjelaskan bahwa varietas lokal ini milik masyarakat dan dikuasai oleh negara atau pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal. Ya, itu pada pasal 7. Jadi jelas sekali bagaimana itu varietas lokal itu kepemilikannya. Kemudian ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal, serta instansi yang diberi tugas untuk pelaksanaannya diatur oleh pemerintah, yaitu PP 13 tahun 2004 dan Permentan nomor 1 tahun 2006. Ini saya rasa silakan Bapak Ibu nanti juga bisa mencermati dalam kondisi yang sudah dikemenkan. Kemudian varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya varietas hasil pemulihan adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemulihan tanaman. Jadi bagaimana varietas pemulihan ini dihasilkan mulai dari eksplorasi, kemudian memilih aksesi yang bagus, kemudian diuji adaptasikan atau diuji multilokasi, atau kita menggunakan tetua-tetua atau parent digunakan untuk menghasilkan
varietas unggul baru yang mempunyai keunggulan baik dalam produksi, mutu maupun ketahanan dan adaptabilitasnya terhadap kondisi agroekosistem yang ada, itu dengan menyilangkan dari dua tetua yang kita desain untuk menghasilkan varietas unggul baru tersebut. Ya, itu hasil pemuliaan ya. Kemudian bagaimana sistem pengawasan perbenihan yang ada? Nanti mungkin untuk narasumber yang kedua mungkin paling pas, tapi ini saya sampaikan. Sehebat apapun kondisi mutu benih kita, kemudian kelembagaan juga terbangun, tapi pengawasan benih itu mutlak diperlukan. Yaitu terkait dengan bagaimana sumber benih, dari mana sumber benih dihasilkan. Misalkan Bapak mau membangun kebun induk misalkan, Bapak Ibu harus memperoleh breeder seed atau benih pemulia atau benih penjenis dari penghasil varietas itu. Itu mutlak diperlukan apabila Bapak ingin membangun kebun induk dengan tersertifikasi dengan produksi benih kelas tertentu. Itu ada mekanismenya. Kemudian bagaimana pengawasan tersebut dalam aspek untuk produsen benih. Ya, jadi ada sumber benih, ada produsen benih, dan kemudian bagaimana pengawasan peredaran perbenihan. Ya, kemudian juga pengawasan mencakup bagaimana mutu benih dan seterusnya. Jadi mutu benih terkait dengan bagaimana mutu fisiologis, kemudian bagaimana mutu genetiknya penting sekali. Dan biasanya nih para pemulia atau para teman-teman PBT biasanya selalu bersama-sama turun ke lapangan saat penetapan, khususnya untuk teman-teman dari PPT yang akan melakukan sertifikasi, itu adalah biasanya surat-surat dari benih dari mana sumbernya, kemudian produsen benihnya siapa, bagaimana proses peredarannya juga akan dievaluasi di situ sebelum mendapatkan sertifikat. Kemudian untuk benih unggul atau varietas unggul, ini bagaimana sih sebenarnya peredaran atau cara memperolehnya? Kapan sih akan diperoleh dan bagaimana mekanismenya? Bapak Ibu, tahapan eh, mendapatkan bahan tanam unggul kagu ini sebenarnya tidak mudah tapi juga tidak susah. Ya, karena apa? Ada dua model di dalam memperoleh varietas unggul. Yang pertama, kita bisa introduksi, eksplorasi maupun seleksi. Ya, kemudian dari introduksi itu berarti kita mendatangkan dari daerah lain atau negara lain, ya. Kemudian eksplorasi kita melakukan observasi atau melakukan eksplor terhadap varietas atau tanaman kakao yang ada di daerah-daerah tertentu yang mempunyai keunggulan tentu. Jadi keunggulan bisa dalam aspek produksi, bisa dalam aspek mutu, bisa dalam aspek ketahanan, baik terhadap hama maupun penyakit utama. Ya. Kemudian dari introduksi atau eksplorasi kita masukkan dalam kebun atau jemplasma itu dalam bentuk kolasi plasma notwah. Ya. Jadi kemudian kita lakukan observasi, dan tadi saya sampaikan kalau ini kita ingin menghasilkan varietas pemulihan tanam biasanya dari aksesasi yang kita koleksi itu karena mempunyai penampakan fenotipik yang biasanya kita ketahui mudah mulai dari daun, dari buah, dari bunga, itu kita lakukan program crossing atau persilangan, yaitu berikutnya kita melakukan seleksi dan klon-klon hibrida unggul harapan dari hasil persilangan tersebut. Kemudian dari hasil observasi atau uji dari seleksi klon-klon yang kita hasilkan dari persilangan tersebut, kita lakukan uji multilokasi. Ini waktunya juga tidak sedikit, minimal 7 tahun. Karena kenapa 7 tahun? Karena untuk kago persiapan dari hasil yang terpilih dari hibrida hasil persilangan itu kita pilih secara individu, ya, kita seleksi dengan massa positif, ya, sehingga dari
nomor-nomor yang terpilih kita lakukan klonalisasi baik dengan sambung pucuk, grafting maupun dengan okulasi atau budding, itu kita tanam sesuai dengan kaedah-kaedah pemulihan yang sudah ada, yaitu sehingga tanaman kaku kalau kita eh, kembangkan dengan vegetatif, artinya mulai sambung pucuk atau grafting atau okulasi, ini perlu 3 tahun atau 4 tahun baru masuk tanaman menghasilkan. Jadi TM1 pada umur 4 tahun itu. Sehingga untuk melepas varietas dipersyaratkan sudah Capman adalah 3 tahun produksi. Sehingga kalau 4 tahun tambah 3 tahun paling cepat 7 tahun, Bapak Ibu, itu baru kita Saya lepas. paham sekarang. Sehingga total dari waktu itu juga sangat panjang. Ini salah satu bagaimana kita menghasilkan benih unggul atau varietas unggul, tidak lepas dari bagaimana keragaman plasmanotua kaku yang kita miliki. Semakin banyak diversitas genetik atau keragaman genetik yang kita punya atau kita miliki, itu semakin mempunyai peluang yang besar untuk menghasilkan varietas-varietas yang kita harapkan. Ya, tadi saya katakan baik unggul di dalam produksi, di dalam mutu maupun di dalam aspek ketahanan terhadap hama dan penyakit utama untuk tanaman kaku. Ya, jadi di sini adalah plasmanotua sangat penting untuk merakit varietas unggul yang akan kita harapkan. Kemudian dari jarak genetik yang kami lakukan untuk analisis molekuler, ya ini dendrogram yang kami hasilkan dari kurang lebih ada 17 klon yang ada. Ternyata ini adalah memberikan informasi sangat bagus sehingga ada pengelompokan sesuai dengan jarak genetik yang dihasilkan. Kenapa perlu kami lakukan? Karena tadi saya katakan semakin jauh kekerabatannya Bapak Ibu, kalau kita silangkan, kita crossing untuk menghasilkan varietas unggul yang lebih baik daripada kedua tetuanya, itu mempunyai peluang yang sangat besar apabila dia mempunyai jarak genetik yang besar atau yang tinggi. Itu salah satu aspek. Misalkan ini SCA6 dengan RC70 sangat jauh, sehingga ini kalau kita silangkan dan nanti diharapkan menghasilkan varietas unggul baru, sehingga benih-benih yang bermutu dihasilkan dari keturunan-keturunan itu akan memberikan peluang yang besar. Ini pentingnya kita mengetahui bagaimana diversitas genetik itu kita miliki. Ya, tadi dari plasmanotua, kemudian ada uji adaptasi, kita seleksi dari klon yang unggul sesuai dengan yang kita harapkan, itu kita miliki dan kita proses di kebun plasmanotua. Ya, ini salah satu contoh bagaimana kami membuat model untuk yang tadi. Contoh ini yang tetua P1 adalah untuk pejantan, ya. Kemudian tetua P2 itu untuk ibunya. Sehingga kalau kita menghasilkan varietas-varietas dari kedua tetua yang kita silangkan, ini sangat dimungkinkan untuk memiliki nilai heterosis yang tinggi, yaitu nilai heterosis itu ya tanaman atau progeni yang mempunyai mutu hasil yang melebihi dari kedua tetuanya. Jadi ini salah satu penciri bagaimana progeni-progeni yang dihasilkan itu memiliki sifat heterosis yang bagus. Ya, jadi ini salah satu contoh bagaimana kita mendesain untuk menghasilkan varietas unggul baru, baik dalam bentuk benih atau F1 maupun untuk kita klonalkan. Nah, Bapak Ibu, saat ini negara kita Indonesia umumnya para petani pekebun mengembangkan bahan tanam kakonya dari klonal atau dengan perbanyak vegetatif, yaitu yang banyak dilakukan saat ini adalah dengan sambung untuk grafting. Sehingga bagaimana mencermati dari kaku itu yang mempunyai sifat penyerbukan silang, kalau kita hanya nanam satu klon, bisa dipastikan produksi Bapak Ibu tidak akan pernah maksimal. Ya, oleh karena itu kita sarankan kepada para petani pekebun jangan sampai hanya satu
jenis atau klon yang ditanam, tapi minimal 2 atau istilahnya biklonal. Akan lebih bagus kalau lebih dari 2 klon. Ya. Dan klon-klon apa yang sangat kompatibel atau punya kompatibilitas yang bagus nanti akan saya sampaikan di belakang ya, hasil riset yang kemelukan bertahun-tahun ternyata memberikan informasi yang bagus bagaimana untuk memperoleh produksi yang maksimal para petani pekebun yang ada di Indonesia ini bisa diperoleh. Contoh ini klon unggul dari varietas yang kami hasilkan ya. Contoh BB1. Ini adalah hasil pemuliaan yang kami lepas pada tahun 2023. Ini juga memiliki daya hasil yang cukup tinggi dan saat ini paling tinggi dari varietas-varietas yang ada di Indonesia yang sudah dilepas baik sebagai varietas klon nasional maupun klon spesifik yang ada di Indonesia ya. Kemudian dengan pot indeks juga 15, ini jauh lebih besar dibanding dengan MCC02 dan S2 yang saat ini sedang mendominasi perkebunan kakao di Indonesia, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ukuran biji juga relatif lebih besar, sama dengan MC02, di mana para pabrikan saat ini mempersyaratkan untuk ukuran biji ini bobotnya minimal 1 gram. Ya, ini salah satu standar yang para pabrikan tuh kendaki. Sehingga grade daripada BB1, kemudian MCC itu masuk AA, kemudian yang S2 itu dengan ukuran biji 0,8 gram masuk grade B. Ini salah satu contoh bagaimana pemerintah unggul baru yang menyiapkan benih untuk kita tanam ke depan ya, agar kakao kita, masyarakat kakao kita juga semakin tertarik karena ketersediaan varietas unggul atau benih unggul itu tersedia. Dan tentu bukannya tersedia, tadi saya katakan membangun kelembagaan perbenihan itu sangat penting. Oleh karena itu kami saat ini bersama dengan para produsen benih, pemerintah daerah membangun bagaimana menghasil benih unggul seperti untuk menghasil benih batang bawah RS1, RS2 kami bangun secara masif di seluruh daerah atau provinsi untuk pengembangan kakao yang ada di Indonesia. Itu. Ini salah satu bagaimana peran varietas unggul atau benih unggul ini akan mendorong untuk produktivitas dan peningkatan kualitas atau hasil daripada kakao yang kita usahakan. Ini arti penting daripada varietas unggul tersebut. Ini contoh mutu biji yang kami hasilkan dari varietas tadi, dari MCC, dari Sulawesi 2, dan dari BB1. Sepintas memang tidak ada beda, tapi kalau kita cermati ternyata bentuk BB1 saat ini yang ideal para pabrikan tuh menyukai bentuk biji yang seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bagaimana benih unggul yang kita hasilkan itu juga memperhatikan keinginan daripada para konsumen. Artinya model pemulihan partisipatif ya. Ini selalu kami dorong, selalu kami pertimbangkan hasil varietas unggul baru atau benih unggul ini untuk kakao yang ada di Indonesia ya. Saya rasa varietas BB1, RS1, RS2 ini adalah monovarietas yang terbaru saat ini yang ada di Indonesia, Bapak Ibu ya. Kemudian tadi saya katakan kalau kita ingin memperoleh produksi yang tinggi, tentu kita harus memiliki varietas atau benih unggul atau klon-klon yang memang mempunyai kompatibilitas. Kalau pengembangan kakao dilakukan secara generatif, artinya dengan biji itu tidak masalah. Karena kakao yang dihasil dari seedling atau dari benih itu satu pohon atau satu tanaman membawa karakter genetik yang berbeda dengan benih-benih yang dihasilkan dari biji yang lainnya. Contoh, kalau satu kolven atau satu pot atau satu buah itu menghasilkan 40 biji, kemudian disemai, ditanam, keragaman yang ada di lapangan dari 40 akan jadi 40 keragaman yang ada di lokasi itu atau di lahan itu. Itu salah satu contoh. Tetapi berbeda lagi kalau para petani pekebun atau perusahaan perkebunan mengembangkan kakao dengan klonal. Nah, oleh karena itu
berdasarkan hasil riset yang kami lakukan dari varietas BB1, IKRI 09, MC02, S1 dan S2 ini mereka mempunyai kompatibilitas apabila ditanam bersama-sama dengan klon-klon yang ada di sampingnya atau yang mendampingi. Contoh, BB1 akan bagus ditanam bersama dengan klon MCC02, yaitu persentasenya 59%. Ya. Kemudian yang kedua, BB1 akan bagus apabila ditanam dengan S2. Oleh karena itu, apa yang saya katakan, untuk menghasilkan produktivitas kayu yang tinggi dan mutu yang baik, bukan hanya varietas unggul, tapi bagaimana kita menata pola tanam itu sesuai dengan klon-klon yang mempunyai kompatibilitas terhadap klon yang lainnya. Artinya, kalau tadi saya sampaikan, varietas atau klon kako ini menyerbu silang. Jadi kalau ada dua klon, MCC konstituen BB1, kemudian BB1 dengan S2, BB1 dengan IKRI 09, cukup untuk memberikan produktivitas dan kualitas hasil yang maksimal. Demikian salah satu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana tata tanam apabila kita menggunakan klon-klon tanaman secara klonal seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian perbanyakan kako itu tadi sudah saya sampaikan ada dua, yaitu vegetatif dan generatif. Ya, generatif ini menggunakan biji, tadi saya sampaikan. Jadi dari hasil kebun induk yang kita desain menjadi seed garden itu tetua-tetua yang kita gunakan untuk menghasilkan progeni F1 itu adalah sudah kita tentukan. Ya. Kemudian yang vegetatif tadi sudah saya sampaikan bisa dengan sambung samping, dengan sambung pucuk atau grafting, bisa dengan okulasi atau ada yang cangkok. Namun cangkok ini jarang berkembang. Yang banyak saat ini dikembangkan oleh masyarakat atau petani kebun adalah dengan grafting atau sambung pucuk. Okulasi juga masih ada atau budding ini juga masih banyak dipakai teknik ini oleh para petani pekebun. Tapi saat ini yang paling banyak oleh para produsen benih menggunakan perbanyak vegetatif dengan sambung pucuk atau grafting. Ini salah satu contoh bagaimana perbanyakan benih dengan generatif atau biji itu seperti ini, sehingga tadi yang saya katakan, apabila Bapak Ibu tanam satu pohon itu pasti akan membawa satu karakter. Kalau 100 berarti akan bawa 100 karakter. Itu yang kami sampaikan bagaimana keuntungan dan kelebihan daripada perbanyakan kako secara generatif, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang sambung atau grafting dan saat ini banyak dilakukan oleh para produsen, oleh para petani pekebun. Ini grafting ini sekarang sudah marak digunakan dan sudah existing para produsen kako di seintero Nusantara ini. Karena ini memiliki keberhasilan dari penyembuhan cukup tinggi atau lebih dari 90%. Kemudian teknik lebih mudah, tetapi kelemahannya di borosentris. Karena biasanya kalau kita grafting itu menggunakan dua mata entres. Kalau okulasi hanya satu mata yang ditempelkan itu, tapi kalau sambung itu pasti lebih dari satu. Itu yang salah satu kelemahan dibanding dengan teknik okulasi. Kemudian ini juga sambung ini karena memang sudah masif, ini sudah digunakan secara skala komersial oleh para produsen benih maupun penangkar benih. Kemudian okulasi yang disampaikan tadi ini kan juga memang tingkat keberhasilan lebih rendah dibanding dengan sambung, tetapi ini hemat entres Bapak Ibu, karena satu bibit atau satu benih ini adalah satu mata entres, ya. Sehingga kalau kita punya 100 tentu juga hanya perlu 100 mata. Kalau untuk disambungkan mungkin hanya akan jadi 30 atau separuhnya paling banyak, begitu. Ya, ini salah satu contoh bagaimana bibit hasil okulasi ini sudah banyak dilakukan, dan dulu memang untuk kebun-kebun induk kami menyarankan untuk okulasi ini karena okulasi ini pasti dihasilkan tanaman baru yang batang bawahnya
tidak akan menghasilkan bunga dan buah karena memang okulasi di bawah letaknya kotil yang pertama itu, sehingga ke bawahnya kalau nggak ada bekas duduk daun itu bisa dipastikan bunga dan buah tidak akan keluar karena kaku itu pembuahannya adalah termasuk cauliflorus, artinya tumbuh dan berkembangnya bunga dan buah itu dari bekas tangkai daun atau eh, duduk daun begitu ya. Ini sebagai informasi sumber benih kaku klonal, ini varietas unggul yang kami siapkan. Saat ini kita juga sudah menyiapkan untuk entres yaitu BB1 itu yang tadi kami sampaikan itu potensi produksinya 2,5 ton bahkan sampai 3 ton. Kemudian yang lainnya ada TS858, kemudian MCC02, ada solusi 1 dan solusi 2. Ini adalah varietas-varietas yang saat ini sudah banyak diusahakan oleh para petani pekebun atau para pengusaha perkebunan kakao gitu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana mendesain untuk menghasilkan benih bermutu khususnya RH1. Jadi ini kebetulan baru tahun kemarin kami lepas dan saat ini sedang masif diproduksi atau dibangun kebun-kebun RH1 untuk menghasilkan benih yang bermutu ya. Ada yang di Sulawesi Selatan di Sopeng, kemudian yang RS2 ada di Lampung, kemudian RS1 ada di Sumatera Utara dan Aceh ya. Kemudian ada di daerah Sulawesi Tenggara itu yang untuk yang BB1. Jadi ini salah satu contoh desain bagaimana kita menghasilkan benih yang bermutu Bapak Ibu ya. Karena saat ini juga banyak para penangkar produsen benih yang mengambil dari benih F1 tersebut tidak mudah karena penghasil produsen benih untuk F1 juga sangat terbatas. Dan ini kita hadirkan RS1, RS2 ini memang khusus untuk kebun induk penghasil batang bawah. Sehingga kita berharap apabila RS1, RS2 nanti sudah berkembang, insya Allah keperluan benih untuk batang bawah ini akan cukup sehingga memungkinkan untuk para penangkar, para produsen benih, khususnya para petani untuk menanam kakonya dengan batang bawah yang bagus, dengan nutrisi yang bagus, sangat dimungkinkan dan kita berharap ini akan menghasilkan produktivitas dan mutu hasil kakao yang cukup tinggi. Ini contoh RS2. Jadi RS2 itu adalah pembentuknya ada BB1, ada S2 dan S1 ya. Jadi ini salah satu contoh. Kalau RHS1 tadi pembentuknya adalah BB1, kemudian MC Songdo dan S1 ya. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana sebenarnya setelah cerita panjang tentang varietas unggul ini adalah perkembangan inovasi teknologi varietas unggul baru untuk kakao ya. Bapak Ibu, ini pada tahun 1916 itu peneliti dari Belanda menghasilkan kakao mulia atau Jawa Kuku atau kakao edel. Itu adalah ada DR1, DR2, DRC16, DR38. Ya, ini adalah kakao mulia yang merupakan benih unggul atau varietas unggul yang ada di Indonesia hingga saat ini. Yang mencirikan daripada kakao edel atau kakao mulia ini adalah kotilnya pada waktu segar adalah berwarna putih. Kalau kakao linda atau kabel kakao atau yang kakao yang banyak diusahakan oleh rakyat saat ini adalah kalau dibuka kotilnya akan berwarna ungu atau dark pink itu. Kemudian produksinya juga masih cukup rendah, Bapak Ibu, dengan daya hasilnya hanya 1,5 ton. Ya. Kemudian ada setelah hampir 1 abad, akhirnya melepas kakao mulia yaitu IGRI 1 dan IGRI 2. Ya. Jadi ini salah satu varietas unggul baru daripada kakao mulia walaupun dilepas pada tahun sekitar 2025. Ya, ini IGRI 1, IGRI 2 merupakan generasi kedua setelah
klon DR1, DR2, DR38, DR16 yang dilepas oleh para peneliti Belanda waktu itu. Jadi ini salah satu varietas yang pada saat saya masih bertugas di Balai Penyuh Perkebunan Jember, ini alhamdulillah kami bisa melepas dua varietas Kako Mulia, yaitu yang mempunyai hasil cukup bagus. Kalau tadi yang DR1, DR2, DR38, DR19 dilepas Belanda 1,5 ton, ini ada peningkatan kurang lebih 1 ton sehingga menjadi 2,5 ton dari hasil yang kami amati. Kemudian untuk Kakolinda, Bapak Ibu, ini pada tahun 2017 hingga 2005, riset inovasi dari varietas yang kami hasilkan tentu mempunyai keluaran khusus, yaitu varietas Kakolinda dan Mulia, terus tinggi, lemak di atas 55%, dan WSD dan PPK. Kenapa WSD? Pada saat itu memang kita sedang terinfeksi WSD dan luar biasa dan hama PBK, penggerek buah kako yang tadi saya katakan ini akan menjadi momok petani pekebun kako di Indonesia. Sehingga itulah yang mengakibatkan produsen kako enggan menanam kakonya sehingga berangsur-angsur kako kita menjadi peringkat 7 dunia dan produksinya juga sangat rendah. Kemudian kami tarik kisaran produktivitasnya itu 2,5 ton biji kering per hektar per tahun. Ini salah satu inovasi yang kami hasilkan. Nah, sehingga pada tahun 2023, Bapak Ibu, kami menghasilkan varietas unggul baru atau benih unggul ini adalah BB1 yang kami lepas setelah kami bergabung di BRIN, ya. Kemudian tahun 2024 juga kami hasilkan dua varietas yaitu RS1 dan RS2. Kemudian teman-teman dari Puselit bersama dengan Mondelez ini bisa melepas dua varietas yang Monica 1 dan Monica 2. Kemudian tahun 2025 ini kami dari BRIN berkolaborasi dengan PT Mars, ini kami melepas dua varietas, ISC1 dan ISC11. ISC1 ini adalah salah satu varietas unggul baru yang kami lakukan riset panjang dan ini mempunyai kelebihan karena ini bersifat self compatible atau menyerbu sendiri. Ini adalah peluang yang besar dan kami berharap ini akan bisa ditumbuh kembangkan untuk menjadi benih unggul ke depan untuk mengantisipasi dan meraih kejayaan kembali Kako Indonesia untuk naik ke peringkat yang lebih baik. Penutup, Bapak Ibu, jadi benih merupakan komponen utama dalam budaya dan usaha tani Kako. Tadi saya sampaikan, ya. Kemudian masalah benih perkebunan menjadi penting karena mengingat komoditas perkebunan merupakan investasi jangka panjang. Jadi saya pesan kepada Bapak Ibu apabila menyampaikan informasi kepada para petani pekebun atau saudara-saudaranya yang ada di daerah masing-masing atau Bapak Ibu sendiri mau berusaha minta tolong, ini benih harus menjadi pertimbangan utama. Ya. Kemudian kelembagaan perbenihan mulai dari varietas, kebun induk, kebun interest, keberadaannya sangat-sangat diperlukan. Bagaimana kita bisa mendapatkan viability yang bagus kalau Bapak Ibu harus mendatangkan benih atau interest dari daerah yang jauh di sana, ya, sehingga strategi kami adalah bagaimana mendekatkan kebun induk untuk menghasilkan benih unggul yang bermutu ini dekat dengan lokasi pengembangan. Sehingga tadi saya katakan, kami dari varietas unggul yang kami lepas, kami membangun kebun induk, kebun interest di lokasi pengembangan, sehingga itu sangat memungkinkan akses para penakar benih, para produsen benih, para petani pekebun, para pengusaha berun mudah untuk mendapatkan materi genetik atau varietas unggul baru atau benih bermutu yang diharapkan. Saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Prof. Rubio atas pemaparan materinya tadi terkait benih unggul kakao ya. Benih unggul kakao itu adalah kunci sukses berkebun kakao karena mampu meningkatkan hasil, kualitas, dan ketahanan tanaman.
Dengan memilih varietas yang tepat dan merawatnya dengan baik, petani bisa mengurangi resiko gagal panen dan mendapatkan produksi yang lebih optimal. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti setelah pemaparan materi dari Pak Dedang. Ya, Bapak Ibu. Baik, sebelumnya tadi saya baca komentar dari Bapak David, kebun kakaonya hanyut disapu banjir bandang di Padang. Oke, mungkin innalillahi wa inna roji'un, karena turut prihatin atas musibah yang menimpa di Padang, di Sebaga, terlebih lagi di Sumatera bagian Sumatera. Semoga diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Kita doakan semoga cuaca segera membaik dan ada kemudahan dalam proses pemulihan ke depannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Dadang Sustina SPMP, pengawas benih tanaman ahli muda UPTD PSP TPHP Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan topik persyaratan menjadi produsen perbenihan. Ya, Pak Dadang. Ya, terima kasih Mbak Nindya. Dengar Boleh, suara saya Mbak? ya terdengar. Mungkin Jelas ya? operator boleh dibantu untuk share screen. Oke, Pak Dadang. Baik, sudah muncul nggih Pak Dadang? Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita dapat berdiskusi secara langsung terkait dengan prosedur perizinan perkebunan dan e-katalog. Tadi oleh narasumber yang pertama, oleh Prof, terkait dengan unggul, kakao, pembangunan, dan lain-lain, maka tentunya harus ditindaklanjuti dengan proses perizinan yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga setiap penangkar atau produsen benih yang ada di Indonesia mampu atau dapat mengedarkan benih unggul yang sesuai dengan aturan-aturan yang dipersyaratkan. Tentunya dalam kesempatan ini saya akan atau kita akan berdiskusi terkait dengan perizinan dari mulai penerbitan rekomendasi oleh UPTD, kemudian setelah itu proses perizinan melalui sistem OSS, dengan outputnya adalah nanti sertifikasi standar. Setelah sertifikasi standar itu terbit, maka langkah selanjutnya adalah bisa membuat akun e-katalog Inaprok versi 6 untuk proses pengadaan di pemerintahan. Next. Nah, yang akan saya diskusikan dengan Bapak Ibu sekalian, yang pertama terkait dengan perizinan. Tentu dalam proses perizinan untuk sekarang yang dipakai adalah turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diimplementasikan terhadap OSS RBA, di mana Bapak Ibu selaku pengusaha perbenihan yang pertama harus memiliki jelas akta perusahaan, baik itu CP, PT, atau lainnya. Setelah itu, dulu mungkin sebelum adanya OSS, ada yang namanya SIUP, TDP, dan lain-lain. Nah, dengan peraturan yang sekarang, itu adalah NIB yang berlaku, nomor berusaha. Setelah itu akan mengurus untuk proses rekomendasi produsen benih di UPTD yang menangani pengawasan peredaran benih. Setelah itu akan mengurus sertifikasi standar, kemudian mendaftarkan e-katalog dengan membuka akun sikap, setelah itu akun Inaprok. Nah, ini garis besarnya Bapak Ibu. Jadi garis besarnya ada 2 tahap sebenarnya. Yang pertama perizinan, kemudian langsung mendaftar e-katalog untuk yang kedua. Saya rincikan satu persatu. Selanjutnya, next.
Nah, dasar hukumnya untuk terkait dengan OSS ini, dengan peraturan ini, yaitu yang pertama adalah ini yang secara khusus ya, ada PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk komoditas perkebunan, rata-rata resiko yang dimiliki untuk komoditas perkebunan, skala resikonya yaitu menengah rendah. Jadi dalam perizinan berusaha berbasis risiko ini, risiko itu terbagi 4. Yang pertama risiko rendah, di mana Bapak Ibu cukup punya NIB itu sudah menjadi izin usaha. Nah, yang kedua adalah menengah rendah, di mana perusahaan Bapak Ibu itu harus ada rekomendasi dari instansi terkait dengan modal kurang dari 5 miliar atau UMKM. Nah, itu menengah rendah, nanti keluarannya adalah sertifikasi standar. Yang ketiga adalah risiko tinggi. Setelah itu yang keempat adalah risiko menengah tinggi. Mungkin maaf, yang ketiga adalah menengah tinggi, yang keempat adalah risiko tinggi. Nah, tinggi setara dengan izin gitu. Jadi untuk risiko rendah tidak perlu sertifikasi standar. Kalau risiko menengah tinggi sampai tinggi itu untuk yang modal yang lebih dari 5 miliar dan PMA, perusahaan modal asing. Kemudian aturan selanjutnya dasar hukum Permentan nomor 50 tahun 2015 tentang produksi sertifikat peredaran dan pengawasan tanaman perkebunan. Ada revisi kemarin terkait permentan ini, namun saya juga belum menerima untuk yang apakah sudah ditandatangani atau belum revisi dari permentan ini. Namun ada aturan-aturan yang banyak berubah juga, dan OSS ini masuk ke dalam rancangan aturan perubahan tersebut. Next. Nah, setelah Bapak Ibu memiliki NIB dan memiliki akta notaris, maka selanjutnya di dalam KBLI yang ada di NIB harus tercantum komoditi yang akan Bapak Ibu usahakan. Dalam hal ini adalah kakao. Kakao itu KBLI-nya menyatu dengan kopi dan teh. Jadi di sini menjadi kode KBLI 01270. Nah, KBLI 01270 ini harus tercantum di dalam NIB perusahaan Bapak Ibu. Kemudian ketika pemilihan KBLI-nya, pilih yang KBLI untuk perbenihan. Kalau KBLI untuk budidaya, dia nanti munculnya risiko rendah, tidak ada verifikasi, artinya tidak ada sertifikasi standar. Karena NIB sudah menjadikan sertifikasi standar. Maka Bapak Ibu pilih kode KBLI-nya 01270 yang perbenihan. Maka di sana akan muncul sertifikasi standar. Maka Bapak Ibu diminta untuk melengkapi persyaratan dalam rangka verifikasi sertifikasi standar. Adapun salah satu syarat untuk verifikasi sertifikasi standar adalah rekomendasi teknis dari UPT provinsi yang menangani pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan di tiap-tiap provinsi. Dan syarat-syarat untuk mendapatkan rekomendasi sehingga bisa memverifikasi sertifikasi standar, yang pertama secara umum adalah penguasaan sumber benih. Penguasaan sumber benih di sini adalah Bapak Ibu bisa memiliki sumber benih atau menguasai sumber benih dalam arti bekerja sama atau membeli sumber benih yang ada, seperti benih butiran. Jadi bisa membangun sumber benih atau bisa membeli benih sumber yang dari kebun sumber benih yang dimiliki oleh petani yang sudah memiliki sumber benih. Itu yang syarat utama. Bisa MOU atau bisa membeli langsung. Yang kedua adalah penguasaan sumber daya manusia, memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan, tenaga-tenaga ahli dalam persemaian untuk kakao. Setelah itu terpenuhi, maka syarat yang ketiga yaitu menguasai sarana dan prasarana seperti fasilitas, perbenihan, tempat, gudang, kantor, sistem pengairan, dan lain-lain.
Syarat-syarat selanjutnya, syarat administratif jelas itu ada surat permohonan yang ditujukan ke UPTD provinsi yang menjalankan perbenihan, kemudian membawa akta, KTP, NPWP, NIB, pas foto, dan peta lokasi. Ini merupakan syarat penerbitan daripada rekomendasi. Jika ini sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya yaitu ke sertifikasi standar. Jadi ini adalah tahap awal di ada tahap awal untuk menerbitkan izin ya. Selanjutnya next. Nah, terkait dengan sertifikasi standar, setelah Bapak Ibu mempunyai rekomendasi, di dalam sertifikasi standar ini, di dalam OSS, muncul juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, persyaratan-persyaratan yang ada di rekomendasi kemudian diupload ulang di sistem OSS. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama adalah label benih sumber atau surat kerjasama atau MOU. Label benih sumber dibutuhkan jika Bapak Ibu membeli bahan ya, atau biji, atau entres. Nah, itu dibutuhkan label. Kalau surat kerjasama atau surat kerjasama. Jika salah satu tidak masalah, jika dua-duanya lebih bagus. Kemudian rencana produksi yang akan diedarkan, kemudian rekaman kegiatan pemeliharaan benih, kemudian rekomendasi produsen benih tadi yang sudah diurus. Setelah itu surat permohonan untuk memverifikasi, ini ditujukan ke Dinas Pertanian setempat, lalu diupload di OSS. Nah, next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah persyaratan tadi lengkap, setelah diverifikasi oleh penanaman modal provinsi masing-masing, maka sertifikasi standar akan terbit otomatis. Jadi, Bapak Ibu setelah rekomendasi terbit tidak perlu tatap muka atau datang langsung ke penanaman modal karena semuanya sudah by sistem OSS. Nah, nanti terkait kekurangan berkas dan lain-lain nanti OSS ranahnya di sana di sistem OSS. Tapi biasanya jika syarat rekomendasi sudah terpenuhi, maka verifikasi paling lama 1 atau 3 bulan itu sudah keluar hasil. Jadi sertifikasi standarnya sudah terverifikasi. Kalau dulu kan zamannya IUP ya, izin usaha perbenihan tanaman perkebunan, sekarang sudah diganti oleh sertifikasi standar sistem OSS. Setelah sertifikasi standar tadi sudah diverifikasi oleh penanaman modal dan dinas pertanian, maka selanjutnya untuk dapat memasarkan benih perusahaan Bapak Ibu supaya dapat beli atau bekerja sama dengan pemerintah dalam memasarkannya, langkah pertama yaitu membuat akun sikap untuk e-katalog. Apa itu sikap? Sikap itu adalah sistem untuk menilai kinerja penyedia barang dan jasa. Dikelola oleh LKPP dan akun ini wajib dimiliki oleh penyedia untuk ikut tender. Jadi wajib harus buat akun sikap dulu. Untuk langkah selanjutnya membuat akun Inaprop. Bisa secara online ini. Ini by online semua, by system. Next. Apa yang dibawa? Yang pertama untuk membuat akun sikap itu yaitu siapkan dokumen legal perusahaan. Ada NIB, NPWP, akta, KTP pengurus, email aktif, dan nomor HP yang valid. Nah, ini nomor HP-nya jangan ganti-ganti karena lebih susah mengganti dibanding buat yang baru untuk yang akun sikap. Dan saran dari saya, Bapak Ibu, untuk perusahaan perbanihan buat profil perusahaan yang isinya semua perlengkapan untuk perizinan. Dari mulai NPWP, KTP, dan lain-lain. Profil company. Itu dibuat dalam satu berkas khusus. Email aktif, email perusahaan, nomor HP perusahaan. Next. Langkahnya,
Bapak Ibu akses website sikaplkpp.go.id. Kemudian klik menu daftar, ada registrasi, setelah itu isi data-data yang dibutuhkan. Dan unggah dokumen-dokumen yang persyaratan yang tadi. Alamat email dan nomor HP yang Bapak Ibu daftarkan. Nah, nanti ada dapat kode OTP. Setelah itu, Bapak Ibu datang ke LPSE terdekat yang dipilih pada saat mendaftaran melakukan verifikasi dengan membawa profil perusahaan. Jadi, Bapak Ibu setelah masuk website Sikap LKPP, nah Bapak Ibu langsung datang ke LPSE yang terdekat. Nah, ketika masuk di website itu dipilih lokasi LPSE-nya yang mana. Jangan jauh-jauh, yang terdekat saja dari tempat Bapak Ibu berada. Membawa profil perusahaan menghadap ke sana untuk dilakukan verifikasi. Ketika ada permasalahan nanti dari pihak LKPP akan membantu, dari LPSE akan membantu permasalahan Bapak Ibu. Jadi itulah proses untuk membuat akun Sikap. Next. Nah, setelah mendaftar akun Sikap, selanjutnya untuk mengikuti agar dapat bisa ikut tender, maka Bapak Ibu tinggal membuat akun Inaprok. Setelah itu, setelah akun Sikap jadi, Bapak Ibu langsung masuk ke website inaprok.co.id, Bapak. Kemudian pilih menu pendaftaran penyedia, isi formulir registrasi online, dan unggah dokumen yang dimiliki, dokumen legal yang tadi sudah dipersiapkan dalam profil company. Setelah itu simpan dan daftar. Jadi sebenarnya semua sudah by system, hanya saja tadi untuk akun Sikap, Bapak Ibu harus datang ke LPSS setempat untuk melakukan verifikasi. Selanjutnya kalau di akun, untuk membuat akun Inaprok tidak perlu lagi ke LPSE, kecuali ketika Bapak Ibu membuat akun Inaprok tiba-tiba ada permasalahan. Misalnya NPWP-nya belum diupdate sehingga NIB-nya tidak terupdate di akun Inaprok. Nah, itu sehingga gagal register, nanti Bapak Ibu bisa konsultasi langsung ke LPSE yang Bapak Ibu daftarkan di akun Sikap tadi yang terdekat. Next. Nah, setelah secara online tadi didaftarkan, maka LPSE akan memeriksa kelengkapan dokumen Bapak Ibu by online. Selanjutnya, ketika valid, maka akan disetujui akunnya. Jika kurang valid, maka akan diminta perbaikan dokumen. Seperti itu. Ya, next. Setelah akun aktif, nanti lewat email, Bapak Ibu akan mendapatkan username dan password. Nah, ini username dan passwordnya jangan lupa. Kemudian lengkapi profil perusahaannya, update portofolio dan pengalaman kerja. Setelah itu, Bapak Ibu tinggal masukkan ke etalase produk yang dimiliki oleh Bapak Ibu sesuai dengan KBLI yang didaftarkan di NIB. Jika KBLI yang tidak didaftarkan di NIB itu tidak akan terbaca oleh Inaprok. Jadi dimasukkan, kalau Bapak Ibu cuma memasukkan di NIB adalah KBLI-nya kakao, maka nanti untuk di etalase hanya muncul KBLI-nya kakao. Begitu. Selanjutnya, nah ini tipsnya nih. Perusahaan Bapak Ibu yang jelas yang pertama adalah gunakan email dan nomor HP resmi perusahaan. Pastikan dokumen legalitas perusahaan itu yang terbaru, harus sudah yang terrevisi. Nah, itu rutin-rutin cek notifikasi pada akun LPSE dan Inaproknya. Nomornya jangan ganti-ganti ya Bapak Ibu, karena kalau sudah berganti dan Bapak Ibu tidak bisa menguasai nomornya lagi, nah itu pergantiannya lebih sulit dibanding pemilihan nomor yang baru gitu. Ya, selanjutnya.
Nah, ini di slide terakhir ada tutorial ya untuk membuat akun sikap di YouTube. Nah, itu linknya, kemudian akun Inaprok. Secara garis besar, jadi saya ulangi lagi, untuk menjadi produsen benih yang legal, sehingga mampu memasarkannya melalui bersama dengan kerjasama dengan pemerintah. Yang pertama, Bapak Ibu harus memiliki akta dan NIB. Setelah itu harus memiliki rekomendasi. Setelah rekomendasi harus memiliki sertifikasi standar yang sudah terverifikasi. Setelah sertifikasi standar sudah terverifikasi, Bapak Ibu buat sikap di LPSE. Lewat online nanti verifikasi ke LPSE. Setelah sikap jadi, Bapak Ibu buka akun di Inaprok untuk ikut lelang di pemerintah. Setelah itu etalase dan perusahaan Bapak Ibu siap untuk memasarkan produk perusahaan Bapak Ibu. Next. Ya, selesai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dipersilakan untuk diskusi selanjutnya dipimpin oleh moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Bapak Dedang Sutisna. Sutisna. Ya, maaf. Sutisna tadi untuk menjadi produsen perbenihan itu pelaku harus memenuhi syarat yang legal ya dan teknisnya seperti memiliki izin usaha, sarana produksi yang memadai, tenaga ahli yang kompeten, serta mengikuti standar mutu benih yang ditetapkan pemerintah. Produsen, produsen juga wajib melakukan pengawasan mutu, pencatatan produksi, dan memastikan benih yang dihasilkan bermutu sehat dan dapat ditelusuri asal-usulnya begitu. Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu memasuki sesi diskusi. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdiskusi terkait perbenihan kakao atau terkait katalog perbenihan bisa langsung saja di raise hand atau menonaktifkan menonaktifkan audionya lalu bisa juga di kolom chat Zoom. Mari Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Oke. Mungkin Bapak Zuwirjoni apakah ingin bertanya? Baik, tadi kita sudah membahas terkait benih kakao yang unggul, lalu terkait tata cara proses menjadi produsen benih, lalu untuk melanjutkannya di e-katalog gitu. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan titipan, untuk Prof. Rubio. Di sini apa saja faktor yang paling menentukan keberhasilan produktivitas kebun kakao selain penggunaan benih unggul? Baik, terima kasih Mbak. Kalau ditanya terkait apakah faktor yang keberhasilannya, ada beberapa. Yang pertama faktor tanah. Ya. Jadi tanah, sehebat apapun benih yang dimiliki,
varietas unggul dimiliki. Kalau nggak punya tanah ya tidak bisa tanam kakao kan begitu. Tapi bukan itu maksud saya. Artinya tanah itu menjadi salah satu faktor penentu karena sebagai media untuk pertumbuhan tanaman mulai dari akar, batang dan daun, kemudian nanti hasil bunga dan buah itu memang tanah menjadi faktor penting di dalam usaha tani atau budidaya kakao, yaitu tanah diharapkan volumenya lebih dari 1 meter, ya. Kemudian juga pH-nya netral, ya. Kemudian pada saat mau tanam ya tentu tolong dikasih pupuk kandang, ya, lubang tanam tergantung kondisinya tapi minimal 50 cm lebar dalamnya gitu. Kemudian faktor yang kedua adalah penaung. Jadi tanaman kakao itu adalah bukan tanaman asli Indonesia, tetapi tanaman kakao ini berasal dari daerah hujan-hujan tropis di lembah Amazon sana, sehingga kalau Bapak Ibu ingin berhasil kakonya dengan mendekati kondisi habitat aslinya, itu harus ada penaung. Ada juga yang sering menaikkan saya, kebun kakao saya kalau pakai penaung malah malah rusak. Nah, pertanyaan saya, penaungnya apa yang digunakan gitu. Sehingga salah satu faktor penentu keberhasilan itu penaung itu penting, dan penaung yang baik untuk tanaman kakao itu tanamannya tidak bersaing dengan tanaman utama atau kakonya. Jadi bukan merupakan alelopati, ya, bukan tanaman alelopati. Nah, apa penaung yang baik? Itu penaung kakao itu ada dua, penaung sementara dan penaung tetap. Artinya penaung sementara ya digunakan pada saat tanam penaung belum berfungsi dengan baik, penaung tetapnya, sehingga tanam penaung sementara sifatnya sementara menunggu penaung tetapnya berfungsi dengan baik. Berapa kerapatan tanaman penaung untuk kakao yang sudah menghasilkan? Eh, itu bisa saya informasikan itu sekitar 25%, ya. Artinya kalau dari tanaman kakonya. Jadi kalau tanamannya berhektar 1.000 berarti eh, Bapak Ibu harus minyak menaung di dalam lahannya itu 250 eh, tegaan atau pohon penaung. Apa penaung yang paling baik tergantung kondisi daerah masing-masing. Tapi umumnya penaung itu karena harus mudah diatur, mudah dipangkas sehingga kalau mudah dipangkas artinya dipangkas kemudian mudah tumbuh kembali tunas-tunasnya untuk berfungsi penaung, yaitu ada lamtoro yang tanpa biji atau biji 79 lamtoronya, boleh juga Bapak Ibu dengan kelapa, ya, atau dengan eh, gliriside atau gamal, yaitu penaung tetap. Kemudian agar penaung berfungsi dengan baik, karena kalau penaung terlalu rimbun bisa dipastikan kelembapan kebun akan tinggi sehingga penyakit busuk buah yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora itu akan menginfeksi tanaman kita. Oleh karena itu mohon jangan terlalu rimbun. Nah, bagaimana untuk mengurangi kelembapan? Pada saat awal dan awal musim hujan itu biasanya dipotong 50% dari penaung yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu punya 250 penaung, berarti 125 dipotong pada saat awal musim hujan untuk mengurangi kelembapan. Kemudian yang 50% dipotong pada saat akhir musim hujan. Sehingga nanti pada saat ada kemarau aman karena fungsi penaung sudah berfungsi dengan baik. Itu. Kemudian yang ketiga, kakao itu akan menghasilkan dengan baik apabila dirawat dengan baik, artinya pupuk, ya, pupuk. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pangkas. Nah, pangkas pada tanaman kakao itu ada 3 macam. Yang pertama adalah pangkas bentuk, ya. Kapan pangkas bentuk dilakukan dan cabang apa yang dipangkas? Ini pangkas bentuk dilakukan pada saat tanaman masih umur 1 sampai 1,5 tahun. Kalau itu tanaman kakunya dikembangkan dari biji atau secara generatif, pada umur setahun itu pasti akan terbentuk cabang-cabang primer. Biasanya ada 3, ada 4, ada 5.
Kalau ada 5, tolong pilih 3 yang simetris, yang 2-nya dipotong. Apa tujuan pangkas bentuk? Adalah untuk membentuk frame atau kanopi kako agar lebih bagus, cabangnya merata sehingga tidak ada saling menutupi dari cabang-cabang yang dihasilkan itu. Ya. Kemudian pangkas pemeliharaan itu ini kan setelah pangkas bentuk itu pangkas pemeliharaan digunakan untuk mengelola pada cabang sekunder yang pada cabang. Greenhouse tadi kemana? Ya, halo, Prof. Rubio. Ya, mungkin terputus ya. Maaf. Oh iya, baik. Ya. Pangkasan Ya, tadi udah saya sampaikan ya, Mbak ya? ya, pangkas bentuk gitu tadi. Oh ya. Sampaikan. Oke, pangkas bentuk sudah jelas. Kemudian pangkas pemeliharaan itu ya pangkas yang dilakukan untuk mengelola cabang-cabang yang tumbuh di cabang primer tadi, Bapak Ibu. Eh, itu untuk tujuan agar terbentuk frame dari cabang-cabang yang akan mendukung produksi kakao kita itu seimbang. Artinya tidak berat sebelah dan tidak overlap. Ini juga mengurangi kelembapan. Kemudian terakhir adalah pangkasan produksi. Apa itu pangkasan produksi? Yaitu pangkasan yang diarahkan untuk menghasilkan produksi. Cabang apa yang dipangkas? Pertama, cabang yang sakit. Kedua, cabang yang balik. Ya. Kemudian cabang-cabang yang rusak atau mati. Ya. Kemudian cabang yang turun ke bawah. Kalau tunas air itu masuk dalam pangkasan pemeliharaan, ya, atau cupon bahasanya. Itu untuk pangkasan. Kemudian yang kedua jangan lupa juga karena kalau kita juga perlu makan, perlu asupan gizi, kakao pun juga perlu dipupuk, Bapak Ibu. Sehingga ada keseimbangan antara hara yang digunakan dengan hara yang diberikan itu. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah panen. Nah, panen biasanya para petani pekebun itu lupa bahwasannya kakao itu tadi saya sampaikan, kakao itu tumbuh berkembangnya bantalan bunga dan buah di bekas duduk daun. Sehingga pada saat panen jangan sampai diuntir ya, tapi tolong gunakan pisau atau gunting pangkas yang tajam dan pas pada pangkal buahnya itu. Jangan sampai memotong rata dengan bantalan, karena kalau sudah bantalan terpotong atau rusak, itu tidak akan tumbuh lagi. Kalaupun tumbuh bunga dan buah perlu waktu yang lama, dan itu kerugian untuk para petani kakao yang mengusahakannya gitu. Ya. Kemudian pangkasan produksi tadi tidak perlu pangkas berat kakao itu, dan kuncinya adalah sering tapi ringan. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah kakao itu sering dilihat, Mbak Nindya. Jadi karena kakao itu ya sama dengan kita, kalau kita sering diperhatikan itu juga akan memperhatikan kita. Tapi kalau Bapak Ibu pangkas saja tidak pernah, apa lihat kebunnya, apa Ibu nggak pernah, ya hasilnya sesuai apa yang dari perhatian kita begitu ya. Saya rasa itu salah satu konsep. Kemudian yang tidak kalah penting ini saya katakan, untuk menghasilkan kakao yang produksi tinggi itu harus minimal biklonal. Sekali lagi, jangan hanya menanam satu macam atau satu varietas atau monoklon. Ya, yang sering saya katakan adalah minimal Bapak Ibu kalau tanam dengan teknik vegetatif atau klonal harus lebih dari satu klon, minimal 2 klon disebut biklonal. Kalau lebih dari klon, 2 klon kita sebut dengan poliklonal. Ya, ini penting karena tadi saya katakan kakao itu adalah menyerbuk silang, sehingga kalau hanya satu macam, satu waris, apa enggak, pertanyaannya apa enggak mau buah, mau buah, Mbak. Tapi Bapak Ibu, tapi nanti setelah waktu tertentu biasanya dia akan menurun. Apakah
banyak serangan hama atau penyakit ya, atau nanti produksi bijinya biasanya banyak yang tidak beranas atau kempes ya. Itu salah satu dampak bagaimana kami sarankan untuk menanam kako. Kalau dengan klonal itu minimal 2 klon atau biklonal. Kalau bisa poliklonal jauh lebih bagus. Makanya sebenarnya kalau kita menanam dengan perbanyak secara generatif atau dengan biji itu biasanya lebih aman untuk keberlanjutan daripada produksinya itu. Saya rasa itu Mbak Nidia. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih juga atas jawabannya Prof. Rubio tadi terkait faktor produksinya itu tanah ya. Kita harus memperhatikan tanahnya, terus pH-nya juga harus netral ya tanahnya agar nanti juga produktivitasnya Ya, betul. berkembang gitu. Lalu ada tanaman, pertama harus ada tersedia tanaman penaung ya Bapak. Lalu tanaman itu juga diperhatikan juga kalau pas musim hujan itu 50% dipangkas dan untuk nanti kemarau 50% juga dipangkas agar nanti seimbang gitu. Ya, Lalu dirawat juga baik pangkal bentuknya. Lalu yang keempat tadi panennya harus diperhatikan juga Bapak Ibu, harus menggunakan alat bukan hanya cuman di asal cabut begitu. Jadi harus diperhatikan agar nanti juga bisa berproduktivitas lebih bukan bagus dicabut, gitu. Mbak, Ya. dipluntir gitu. Oh iya di pelintir ya Pak. Ya, Diuntir ya. ya di Kalau pelintir. dicabut tuh padi di sawah dicabut itu. Oke, baik Bapak. Ya mungkin tadi ya harus menggunakan alat pemotong khusus ya Bapak. Lalu selanjutnya yaitu kakao harus sering diperhatikan juga, jangan cuma dibiarkan saja karena kakao juga perlu perhatian begitu Bapak. Bapak Ibu perlu perhatian, perlu pemberian pupuk, perlu dirawat, perlu apakah dilihat apakah ada penyakitnya atau tidak. Lalu untuk itu juga ada saran bahwa minimal itu lebih dari 1 klon karena biar lebih produktif gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali bisa langsung saja di kolom chat Zoom atau boleh raise hand-nya atau menonaktifkan audionya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nasnas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon info berapa harga net benih kakao begitu. Mungkin dari Prof. Rubio bisa menjawab pertanyaan itu atau dari Pak Dadang sendiri? Ya, kalau benih kakao netnya tergantung jaraknya, Mbak. Hmm, Ya, kemudian jenis-jenis benihnya. Kalau benih kakao ya dimaksud benih siap tanam, itu ya tergantung kelas benihnya. Tetapi kalau dari bibit benih klonal dari hasil grafting atau sambung itu ya rata-rata di lokasi yang saat ini berkembang itu dengan kelas benih sebar itu sekitar 10 sampai 12.500 gitu. Kalau benih yang dari biji seed artinya dari produksi garden itu ya saat ini kisaran di eh, atas 1.000 itu. ya berarti tergantung dari kelas. Itu belum termasuk ada Pusilit Kopi Kako, kemudian di Sulawesi Tenggara ada PT Hasfam juga, di Sumatera Barat ada Scorpio dan seterusnya. Tentu kalau ngirim ke lokasi misalnya dari Jember ke Sumatera Utara kan juga berbeda dengan dari Jawa Timur mengirim ke Jawa Barat. Kos untuk pengirimannya itu berbeda. Nah, itu yang membedakan. Tapi berapa harga bibit netnya itu ya ini kalau ada perusahaan ini bisa saya pastikan bisa menjawab dan tentu kalau dari biji ya kisarnya segitulah. Saya bisa menghitung berapa sih cost price untuk satu benih ya. Tapi kan saya tidak elok karena ini kalau ada perusahaan benih nanti dikira saya memprovokasi untuk harga benih yang lebih murah begitu. Kan harga
benih yang sebenarnya itu kalau perusahaan atau perusahaan-perusahaan itu atau dari perusahaan benih itu mulai dari processing, packaging, pengiriman dan seterusnya gitu. Tentu overhead cost-nya itu juga akan berbeda kalau memang kita hanya perusahaan benih sendiri mau ditanam sendiri. Saya rasa itu Mbak yang bisa kami sampaikan Mbak Nidia. Terima kasih. Iya, baik. Bagaimana Bapak Naas atau mau berdiskusi langsung Bapak Naas Kalau atau kami? interest breeder seed berbeda loh Mbak harganya dengan benih sebar. Oh ya, mungkin Tergantung kelas lebih mahal mana nih benihnya Bapak? makanya Benih sebar atau benih entres, Pak? ya paling mahal breeder seed dong Mbak. Kalau entres itu sebenarnya satu entres itu kan juga juga kalau mahal tidak mahal, tetapi biasanya kalau kelas breeder seed atau benih pemulih atau benih penjenis atau benih pokok itu pasti akan betul Mbak. Tergantung pemuatnya apakah untuk kebun induk misalkan dari breeder seed itu akan digunakan untuk kebun induk atau kebun entres. Kebun induk itu ada dua, jadi untuk penghasil entres dan untuk penghasil benih atau seed garden. Kalau untuk entres batwood biasanya begitu, Mbak. Nanti suruh Oh, WA saya aja kalau mau tanya berapa harga benih. ya boleh Bapak Naas atau mau tanya langsung Bapak Naas. Tadi tergantung ya, tergantung lokasinya, jenisnya, atau Bapak itu nanti mau varietas apa juga gitu. Dan tadi juga disinggung juga kalau benih sebar ada benih sebar dan benih entres ya. Kalau benih sebar itu yang saya ketahui bahwa dia tuh bentukannya warna biru ya Bapak. Ada sertifikat warna birunya ya nggak ya Bapak? Iya, label Iya, Mbak. biru. Kalau benih Iya, sini warna label. putih itu tergantung kelas benihnya gitu. Iya Pak betul. Pak dari BPSB Pak dari Pak siapa yang ini? Pak Pak Dadang. Dadang, Ada Pak. Iya. Pak Dadang. Pak Dadang tahu itu. Ya, Ya, kelas-kelas Iya. benih. Iya. Kelas benih iya. pasti tahu. Freedom Ya, seat masih lebih mahal ya. ya, Jauh. ya. Tadi saya sebutkan pada namanya beredisit berbeda dengan benih sebar itu pasti berbeda gitu. Pasti itu. Jauh itu. Gitu. Sukses Pak Dadang, terima kasih. Ya, sama-sama, Prof. Iya, kualitasnya juga jauh berbeda begitu ya. Oke, Iya, mungkin selanjutnya ini ada dari Pak Didi Mulyadi. Mohon info bibit benih unggul di area Sulawesi Tenggara. ya baik. Kalau benih untuk Sulawesi Tenggara ada di PD sama di Ladungi untuk F1-nya Mbak. Kemudian untuk Entres sekarang sedang dibangun di Konawe Selatan oleh BRMP Sultra dan nanti akan dibangun juga di Kolaka. Tapi ini masih dalam persiapan ini kalau yang tersedia untuk seed garden untuk mesin F1 itu yang di PT Hasfam yang diladungi begitu. Ya, berarti tadi ada benih entres di mana, Prof? Kalau di Sulawesi Tenggara untuk entresnya ada di Konawe Selatan di Kebun Ini Bute, tapi baru baru di baru dibangun gitu. Ya, baru Tapi tahap sudah ada yang pembangunan ya. ditetapkan, ya sudah ditetapkan ya di Kolaka Utara yang BB1 yang di Petani juga ada. Tapi eh, Sulawesi Tenggara biasa ambil dari Luwu karena kebun entres kebun induk kami di sana Mbak India. Kalau Sulawesi Tenggara yang ada kebun induknya untuk seed garden adalah di oleh PT Asfam di Ladungi. Izin tanya Jadi, Pak Prof. Wah Pak Budi nih, iya Pak Budi. boleh Mohon izin. silakan Pak Budi. Bisa langsung ya Mbak? Mohon izin Mbak. Boleh, boleh, boleh Eh, Bapak. Boleh, silakan Terima kasih Bapak. Pak Prof sudah Iya, menginformasikan untuk kebun induk di punya Asfam dan ini tambahan Pak punya Prof Asfam ini Pak Budi ini. kita juga punya kebun entres Pak 3,5 hektar yang di Ladongi. Iya, Itu iya. klon S1, S2 dan S3 yang sudah ditetapkan. Nah, sekarang itu Ya, malah belum kepakai itu kalau potensinya ada 1 juta entres itu sedikit. iya. Oke. Terus nambah Pak mau tanya, ini saya dari dulu ini masih pikiran itu. Ada Iya. korelasinya nggak sih antara pupuk dengan produksi? Misalkan kita ngasih pupuk 1 kilo per pohon akan menghasilkan sekian gitu, misalkan atau
Atau ada titik-titik tertentu misalkan sampai angka lebih banyak akan jadi merusak atau jadi racun gitu. Itu aja sih. Misalkan kita kasih 2 kilo, apakah akan menghasilkan 2 kilo per pohon misalkan kering gitu. Itu yang perlu saya tanyakan Pak Prof. Mohon maaf, terima kasih Pak. Ih, makasih Pak Budi. Ini udah lama saya kenal beliau ini. Jadi eh, ya secara langsung korelasinya pasti di ekstrimnya. Kalau nggak dipupuk yang nggak sama yang dipupuk sama yang nggak dipupuk pasti ada perbedaannya itu. Namun Oke. demikian sebenarnya apalagi kalau pupuk anorganik seperti SP36 urea itu kan higroskopis Pak. Jadi kalau Oke. berlebih pun dia juga akan sebagian menguap, kemudian juga jerapan dari akarnya juga sangat-sangat terbatas. Sehingga saya sarankan yang pas-pas saja lah Pak untuk memberikan pupuk gitu. Itu yang sering kita sampaikan. Dan teman-teman dari peneliti tanah dan pupuk yang ada di IGRI kan juga sudah memberikan rekomendasi dosis tentatif Oke. gitu aja. Daripada buang-buang pupuk, atau nanti serapannya juga terbatas dan menguapkan sayang Pak Bud gitu. Baik Kecuali Pak. pupuk organik monggo gitu. Tapi secara teknis ada Pak korelasinya. Ada yang disebut Oke. dengan tidak dipupuk. Tapi kalau dipupuk 2 kilo menghasilkan 2 kilo itu yang biasanya justru akan apa ya akan sayang mubazir itu kalau diberikan pupuk melebihi dosis yang memang diinginkan dari tanaman kita sendiri. Itu hasil kami di lapangan seperti itu Pak Bud. Nggih. Baik. Terima kasih Pak Prof. Sami-sami Masukannya. Pak Bud. Nggih. Salam sehat, sukses Pak Bud. Amin. Sukses amin. Terima kasih Pak. Nggih, sami-sami. Ya, tadi dijelaskan ya bahwa benar ada korelasinya antara pupuk dan produksi. Nanti kalau misalnya pupuknya kebanyakan malah jadi nggak produktif gitu ya, Prof. Jadi harus sesuai standar saja gitu. Kurang ekonomis Mbak. Ya, Karena pupuk lebih mahal, ekonomis juga. ya mampunya hanya satu dikasih 2 kilo kan. Apalagi pupuk anorganik kan pasti menguap atau istilahnya higroskopis dia kan sifatnya higroskopis. Iya, betul Bapak. Boleh ini ada Bapak Yusril. Boleh Bapak Yusril untuk menonaktifkan audionya? Ya, halo, selamat siang Bapak Yusril. Apakah masih ada? Oke, mungkin eh, pertanyaan selanjutnya saja nih Bapak. Dari Bapak BK, di sini Bapak BK bertanya, benih kakao sebaiknya ditanam jangan sejenis, apakah ini berlaku untuk komoditas tanam lainnya seperti kelapa atau kelapa sawit, lada atau tanaman sejenis atau sekelompok kakao? Apakah alasan utama di balik itu? Sepertinya mirip dengan manusia perkawinan sedarah yang agak rentan dengan permasalahan, penyakit, dan daya tahan. Ya. Iya Mbak, ini dia. Jadi saya jawab untuk kakao saja. Ya, ya kelapa itu kan eh, juga salah satu menyerbuk silang sama dengan kakao. Artinya kenapa harus ditanam lebih dari ini? Tadi saya katakan kakao adalah menyerbuk silang. Sehingga kalau kita menanam 2 klon akan jauh berbeda hasilnya eh, dengan yang ditanam 1 klon atau 1 varietas. Itu. Kemudian kakao itu ketahanannya adalah bersifat horizontal. Kalau padi itu vertikal ketahanannya. Jadi kalau kita hanya tanam 1 varietas ada eh, apa ya serang hama dan penyakit pasti akan habis. Itu salah satunya. Sehingga kita berharap untuk tanaman kakao itu selain juga untuk mengantisipasi produktivitas karena kakao itu menyerbuk silang, ketahanan hama dan penyakit. Kalau kita menanam lebih dari 1 klon juga akan berdampak terhadap sifat ketahanannya. Artinya kalau ada eksploit hama atau penyakit yang menginfeksi atau menyerang di situ, itu juga akan berbeda tanggapan ketahanan daripada tanaman yang hanya ditanam satu macam dengan beberapa varietas atau secara poliklonal begitu. Saya rasa itu Mbak yang bisa kami sampaikan dan saya sarankan tetap tolong Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau mau tanam kakao jangan hanya 1 klon ya dalam satu hamparan. Kalau kalau
lebih misalkan lebih dari 2 klon atau poliklonal itu bisa diselang-seling, satu larik katakan BB1, satu larik katakan MCC02, satu larik E1 dan seterusnya, itu silakan ya. Jadi itu akan jauh lebih bagus baik dalam aspek eh, keberlanjutan produksi maupun ketahanan terhadap hama penyakit yang ada di kebun Bapak Ibu semuanya. Demikian, terima kasih. Ya mungkin tadi karena kakao ini termasuk horizontal ya, jadi harus lebih banyak variasinya, jangan satu pohon saja. Kecuali kalau padi itu kan vertikal ya. Jadi kalau padi Ya, dia makannya satu pohon jenis saja gitu, masih bisa produktif. Kalau kakao itu berbeda begitu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari Bapak Jimmy. Kalau untuk info benih unggul di Sulawesi Utara, mungkin bisa dijawab oleh Pak Dadang atau Prof. Rubio. Prof. Rubio kayaknya yang lebih tahu itu. Sulawesi Utara belum ada kebun induk, Mbak. Baik Oh kebun netris iya, maupun kebun benih. Karena dulu oke. London Sumatera ada di Pungkol di Minahasa Selatan. Kebetulan saya sempat berikan advis selama 5 tahun di sana. Itu yang ada tanam kakao di Pungkol saja di Minahasa Selatan. Tapi secara eh, formal untuk kebun induk yang ada di Sulawesi Utara belum ada. Iya, terima kasih. Ya, mungkin Bapak Jimmy harus ke tadi ya, Sulawesi, apa tadi? Sulawesi Selatan ya. Yang terdekat saja mungkin untuk info benih unggulnya. Oke, ini ada dari Bapak Jamal, mungkin silakan Bapak Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja saya tanya sama Prof. Jadi tadi penjelasannya cukup lengkap dan sangat menarik. Ini saya tertarik pada sistem tanam yang multi-klon itu, Prof. Nah, kalau misalnya untuk efisiensi lahan, gimana Prof kalau misalnya dalam satu pohon itu kita sambung beberapa klon di situ untuk satu pohon. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, tanaman kakao kan di dalam percabangannya itu ada 2 jenis Prof ya. Ada yang ortotrop, ada yang plagiotrop. Nah itu yang menjulang ke atas tampak bercabang. Kira-kira sudah ada enggak penelitian itu yang meneliti masalah cabang yang menjulang ke atas tanpa percabangan sehingga jarak tanam yang bisa diterapkan di lapangan itu bisa 1x1. Jadi ini akan menambah populasi dari pertanaman kakao kita kalau misalnya jarak tanam 1x1 atau 1x1,5 dengan menggunakan entris yang cabangnya yang menjulang ke atas itu, apakah itu ortotrop atau plagiotrop itu, Prof? Saya kurang jelas itu. Ya, saya kira Iya. itu saja. Iya, langsung saya tanggapi Mbak Nindya. Boleh, Prof. Langsung Ya, saja. makasih Mbak Jamal. Senang sekali saya ini bagus pertanyaannya. Jadi betul sekali Pak Jamal. Jadi kalau Bapak misalkan lahan terbatas atau mungkin untuk estetika Bapak di pekarangan ada 1-2 pohon, mau melihat ada yang buah hijau, ada yang buah merah, silakan saja Pak disambung baik disambung grafting dari tunas air yang dari bawah maupun dengan sambung samping atau tuck end yang ada cabang di situ, silakan saja Pak. Itu boleh sepanjang tadi saya katakan pilih klon yang memang kompatibel. Contoh tadi BB1 akan bagus dengan klon apa saja. Ya, tadi itu data riset saya gitu. Jadi silakan. Misalkan Bapak punya yang warna hijau, Bapak ingin warna merah, Bapak bisa ambil dari kalau di daerah Sumatera Barat ada B50 di sana. Kalau MCC ada sambung dengan MCC silakan saja Pak. Itu nggak ada masalah. Atau tekniknya kalau Bapak terbatas biasanya
teman-teman petani itu tapi ini untuk teknis ya, bukan rekomendasi saya. Pinter Iya, juga Prof. teman-teman petani itu. Jadi waktu itu saya punya penelitian, saya sambung, saya grafting agak tinggi Pak, sehingga ada 1, 2, 3 bekas daun di situ itu sebagai sumber polen untuk eh, menyilang atau memberikan serbuk sari pada entres yang ada di atasnya begitu. Itu juga sudah cukup sebenarnya. Nah, kalau Bapak yang kedua pertanyaan apa kira-kira yang bisa menjulanti sehingga baik di siti atau jarak tanam rapat itu cabang apa yang digunakan. Jadi betul sekali Pak. Jadi kalau Bapak ingin jarak tanam rapat, ya misalkan jarak tanam setengah kali 1,5 kali 1,5 misalkan itu dengan jarak tanam rapat. Keuntungannya tentu ada. Yang pertama Bapak akan mendapat produksi awal lebih tinggi, ya kan? Ya, katakan ada 8.500 lah kalau itu 1 hektar dengan jarak tanam 1,5 kali 1,5 kan gitu. Kalau 1 kali 1 meter Bapak akan dapat 10.000 populasi per hektarnya akan begitu. Anggap kalau 1,5 kali 1,5 Bapak akan dapat 8.000 populasi lah. Sehingga kalau satu pohon itu dapat 1/4 kilo saja biji kering, berarti Bapak sudah akan mendapatkan 1/4 dari 0,25 kilogram kali 8.000 kan begitu. Kan ada 4 ton Pak. Iya. Ya, atau 2 ton ya. Itu. Nah, itu kecepatan ini di produksi awal. Nah, apa kelemahannya? Kelemahannya Bapak harus menggunakan cabang plagiotrop. Artinya cabang plagiotrop itu sudah pasca juvenil sehingga kalau Bapak menggunakan itu mudah diatur Pak. Karena dia tidak akan menghasilkan cabang primer atau jurget. Berbeda dengan kalau Bapak tanam dari benih pasti batang utama ortotrop dan cabangnya itu baru masuk cabang primer baru mau atau baru dikatakan sebagai cabang primer dengan kategori cabang plagiotrop begitu. Nah, oleh karena itu kalau Bapak ingin menanam rapat, tolong menggunakan cabang yang plagiotrop. Itu. Sehingga nanti kalau Bapak sudah umur 3 atau 4 tahun biasanya sudah saling overlap dan bisa dipastikan di situ kelembaban tinggi busuk buah akan hadir di situ Pak dan akan menginvasi tanaman koko Bapak. Makanya kalau sudah begitu tolong dipangkas atau dipotong yang satu sehingga Bapak akan mendapatkan tanaman jarak tanam ideal 3 kali 3 meter. Ya, Oh iya. apakah harus 4 tahun? Terserah Bapak. Selama Bapak nggak ada masalah dan masih bisa produksi kakonya, silakan aja dipertahankan. Yang tahu adalah kondisi lingkungan di kebun adalah Bapak sendiri. Apakah Bapak sampai 5 tahun atau sampai 6 tahun, kalau masih mampu produksi bagus, ya tidak usah dijarangkan Bapak. Itu strategi kultur teknis bagaimana mendapatkan atau memperoleh produksi awal yang tinggi. Itu dengan jarak tanam rapat seperti itu Bapak. Jadi ada 2 kuncinya. Satu, kalau Bapak ingin jarak tanam rapat, tolong menggunakan cabang plagiotrop karena itu mudah diatur. Kalau Bapak menggunakan benih atau menggunakan bahan tanam yang ortotrop, itu pasti akan membentuk cabang primer tidak sampai 3 tahun sudah saling overlapping Pak. Dan apa yang diperoleh Bapak bukan buah yang diperoleh tapi karena kelembaban tinggi pasti banyak hama penyakit yang akan muncul di situ. Demikian Pak Jamal, saya rasa terima kasih Pak Nindya. Kasih Prof. Atas Sama-sama pencerahan. Pak Jamal. Ya, bagaimana Bapak Jamal? Apakah penjelasannya sudah Ya, sudah jelas, Mbak. Ya, sudah jelas. Baik. Oke, mungkin selanjutnya tadi ada dari Bapak Awayan ya. Bapak Awayan izin bertanya, boleh Bapak silakan di unmute saja. Bisa bertanya langsung, boleh dari untuk Prof. Rubio atau Pak Dadang. Selamat sore, Ya, Bapak selamat Prof. sore. Saya tertarik sekali Selamat terkait sore. dengan kakao ya. Nah, di tanaman kakao ini, kalau saya amati di lapangan ini kan bisa berbunga sepanjang tahun. Artinya dalam 1 tahun itu produksi ada. Nah, mungkin ada langkah-langkah
yang bisa kita terapkan ya agar maksimal ya berbunga sepanjang tahun. Nah, ini mungkin ada penelitian-penelitian khusus dari Bapak Prof pada bulan-bulan berapa atau standarnya berapa kali dilakukan pemupukan dalam setahun pada bulan-bulan berapa. Terima kasih Prof, karena tujuannya kita kan upaya dalam peningkatan produksi Prof. Terima kasih. Iya, makasih Pak Wayan. Matur suksma. Oke, sukses kembali. Jadi gini, kalau untuk kako itu tidak pernah terputus produksinya selama Betul. pemeliharaan kita bagus. Ya, bukan hanya pupuk, tapi termasuk pangkasnya, kemudian Ya, pemeliharaan yang lain. Kalau sudah umur 4 tahun ke atas kan untuk rumputnya kan atau gulmanya kan tidak perlu dinilai karena otomatis dia akan pasti tidak tumbuh, artinya tumbuh tapi tidak begitu membahayakan gitu loh Pak. Itu. iya betul. Nah, untuk yang pupuk biasanya hanya dilakukan 2 kali Pak, tapi itu secara teknis. Kalau Bapak ingin mengejar silahkan saja, tapi pupuk yang standar teknis ini hanya 2, awal dan akhir musim penghujan. Begitu Bapak. Ya, Oke. itu sudah cukup ya dengan dosis kalau sudah tanaman menghasilkan atau TM misalnya itu ya untuk N itu sekitar 250 dibagi 2 ya SP36 atau NPK mungkin bisa 250 lah gitu. Kalau nggak ada urea atau misalnya dengan NPK itu udah cukup bisa 250 per pohon per tahun. Artinya kalau aplikasinya 2 kali berarti dibagi 2 Bapak gitu. Oh ya, Kemudian terima kasih. kemudian Bapak ini di Bali atau di daerah lain? Ya, Lokasinya di Bali atau daerah lain? di Melayu Pak, di daerah Melayu Pak, Ya, Kecamatan Melayu Pak. ya. Jadi di Pekutatan, waktu kami memberikan advis di perusahaan daerah perkebunan Pekutatan itu sudah pernah Iya kami betul. coba di situ, ternyata ideal untuk daerah Bali baik di Jembrana, di mana itu di Tabanan, kemudian Iya. di Karangsem 2 kali setahun pupuk sudah cukup Pak. Oh iya. Dan Kako kami pernah membangun pabrik di Melaya juga ya. Kemudian Iya, ada yang KSS. di Subak Abian di daerah mau ke ini lupa saya Subak Abiannya. Itu ada pabrik Kako yang untuk tingkat Subak Abian itu ada di Tabanan itu Pak. Jadi saya rasa untuk Iya. teman-teman di Bali untuk pemupukan cukup 2 kali Pak. Nah, kemudian daerah yang lembab kayak di daerah Tabanan yang atas di Marga itu Oh iya juga betul. perlu penaungnya dikurangi. Dan Mm-mm. kakonya pangkasnya kalau ingat itu Pak, daerah Bali Ya. teman-teman tuh biasanya pangkasnya kalau kalau ingat saja gitu. Yang secara teknis itu udah rabas mulai dari Jembrana, mulai dari Pekutan, Melaya sampai di daerah Tabanan itu juga sama. Teman-teman rata-rata kalau ingat saja pangkasnya gitu. Dan Oh iya NGO Pak. juga banyak di sana seperti Swiss Contact, kemudian kan udah banyak di sana juga ya. Dan Mars Ya. sekarang sudah di sana untuk uji coba di daerah Tabanan itu juga ada beberapa penelitian teman-teman di sana itu bisa Bapak adopsi di situ gitu. Gitu Oh Pak iya. Wayan, rasa Ya, matur suwun. terima kasih. Terima kasih Prof. Sama-sama Pak. Ya, 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 terima baik. kasih. Ya, tadi sudah cukup jelas nih Bapak Oke, terima Wayan. kasih. Oke, mungkin tadi sudah banyak banget pertanyaan dari Bapak Ibu untuk Prof. Rubio. Sekarang saya beralih untuk Pak Dadang. Di sini ada titipan pertanyaan Pak Dadang. Apa kesalahan yang paling sering terjadi sehingga benih gagal lulus uji mutu dan tidak bisa dipasarkan? Dan solusinya itu bagaimana? Begitu Pak Dadang? Iya, Iya, halo Pak Mbak. Dadang. Ya, Ya, ulangi, Mbak. Bisa diulangi? oke, saya ulangi kembali. Apa kesalahan yang paling sering terjadi
sehingga benih gagal lulus uji mutu dan tidak bisa dipasarkan. Nah, solusinya itu bagaimana? Ya, baik, terima kasih Mbak. Biasanya kalau untuk dari produsen ada gagal secara administratif Mbak ya. Misalnya sertifikat mutu benihnya hilang atau tidak ada karena dalam jangka waktu yang lama tanamannya sudah ditanam misalnya dalam 2 bulan ternyata lupa menyimpan SMB-nya. Nah, itu yang paling fatal. Jika tidak ada SMB, maka benihnya sudah semuanya tidak bisa untuk dilakukan penilaian. Itu yang syarat secara administrasi. Secara teknis, untuk benih kakao itu diatur kementannya. Jadi seperti tinggi tanaman, jumlah daun. Nah, faktor-faktor yang biasanya untuk produsen itu mupuknya, kualitas pupuknya yang kurang baik atau telat memupuk itu yang mengakibatkan pertumbuhan benih kakaonya kerdil sehingga mengakibatkan tidak lolos uji mutu dari jumlah daun tinggi tanaman. Itu yang paling banyak yang terjadi. Jadi teknis budidaya yang memang belum maksimal untuk dilakukan seperti pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit. Nah, karena benih itu kan seperti bayi, harus sangat perhatian ya, Prof ya. Jadi jangan sampai lalai. Terjadi kelalaian saja, tanaman bisa kerdil atau terserang penyakit sehingga gagal lolos uji mutu. Mungkin itu Mbak. Ya, berarti tadi sertifikatnya hilang, terus SMB ya? Apa Bapak tadi? Iya, sertifikat mutu benih, SMB. Ya, SMB tadi ya. SMB asal. Iya, malah hilang. Mungkin Bapak Ibu bisa disimpan di tempat map gitu, biar tidak hilang. Terus juga tinggi tanaman, jumlah daun itu juga perlu diperhatikan. Lalu benih untuk pengendalian hama juga harus perlu diperhatikan karena benih itu masih seperti bayi ya Bapak Ibu. Karena harus perlu diperhatikan, perlu dilihat. Terus juga rentan ya Bapak, rentan penyakit hama begitu atau bagaimana? Iya. Ya, kalau masih bayi butuh perawatan yang lebih intens, Mbak. Jadi kalau misalnya tidak diperhatikan, ya nanti dampaknya ke daunnya terkena penyakit atau pembusukan di batang, nah, sehingga seperti tidak segar tampilan benihnya. Nah, itu yang sangat mempengaruhi. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Jamal. Izinnya ke Pak Dadang mengenai tutorial untuk dapat INIB. Karena yang dijelaskan tadi tentang tutorial untuk mendapatkan sikap dan in approach. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Jamal. Ini terkait dengan NIB ya. Jadi saya pikir tadi di sini sudah menjadi pelaku usaha semua gitu, sudah memiliki NIB. Nah, kalau memang belum menjadi pelaku usaha punya perusahaan, memang belum memiliki NIB. Jadi untuk membuat akun NIB itu cukup mendaftar di akun OSS, Pak Jamal. Nah, di akun OSS, di sana tinggal mendaftar dengan alamat email yang dimiliki dan perusahaan oss.go.id. Nah, itu sangat mudah untuk membuat NIB. Nanti ada verifikasi nomor telepon gitu. Terus dipilih sebelum membuat NIB itu disesuaikan dengan akta notar yang dimiliki kode KBLI-nya. Misalnya ingin bergerak di usaha kakao, kelapa, dan apalagi cengkeh misalnya. Nah, itu kode KBL ini dimasukkan nanti di NIB sesuai dengan yang di akta. Itu Pak Jamal. Iya, Bapak Jamal. Ya, kasih Pak Dadan. Ya, kasih. Ya, berarti tadi harus daftar melalui akun OES ya. Yes, Disesuaikan OSS. juga ya. Oh ya. Disesuaikan juga dengan formulirnya, datanya dan diperhatikan kembali ya. Karena kalau untuk mengubah data juga susah nggih Bapak Dadang. Kalau di Kalau OSS sih gampang sebenarnya.
Oh, gampang gitu. Lebih mudah ya. Yang susah itu kalau nomor nomor teleponnya berganti kan sedikit OTP ya. Nah, ketika ngirim kode OTP nomornya tidak valid, nah itu yang susah. Jadi susah untuk register gitu. Ya, baik. Berarti kalau untuk mengganti data itu tidak terlalu susah, tapi untuk nomor teleponnya sama emailnya ya Nomor harus telepon. diperhatikan kembali. Ya, Ya, untuk betul. mendapatkan OTP gitu ya. Oke, siap. Mungkin selanjutnya dari Bu. Iya, oke. Oke, selanjutnya baik dari Bu Nur Hayati. Ini untuk kakao mulia apa bisa berpengaruh terhadap kualitas biji? Jika kita tanam satu lahan dengan kakao non mulia, bagaimana? Mungkin ini lebih ke Prof. Rubio, nggih? Ya, ya, apakah Prof. Rubio masih? Sepertinya sudah ini ya, Prof. Rubio. Terlempar gitu. Oke, mungkin ini bagaimana Pak Dadang? Apakah bisa menjawab terkait pertanyaan ini untuk kakao mulia? Atau memang ini sebenarnya memang bagiannya Ini Prof. Rubio? disimpan sepertinya. Simpan aja Iya, pertanyaannya. oke baik. Mungkin disimpan Nanti selanjutnya untuk, di-share. ya bisa, bisa sekali. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan Pak Dadang selanjutnya itu, apa dukungan yang perlu diberikan pemerintah atau lembaga untuk memperkuat lembaga perbenihan di daerah begitu? Ya, untuk memperkuat lembaga perbenihan di daerah ya, dukungan dari pemerintah jelas dibutuhkan pendampingan ya. Harus ada yang namanya tempat konsultasi atau sharing bagi pelaku-pelaku usaha di bidang perbenihan dalam mengurus izin usaha perbenihan ini dalam sesuai dengan peraturan-peraturan yang terbaru. Rata-rata yang saya ketahui kebanyakan semua produsen itu sulit dalam mendapatkan izinnya karena mungkin kekurang pahaman atau akses informasi dan lain-lain. Seharusnya di setiap daerah, di masing-masing instansi, nah itu dibuka kanal sharingnya atau pendampingan sampai dengan izin itu selesai. Karena melihat potensi usaha perbenihan ke depan akan semakin lebih besar, tentunya itu akan mendorong pelaku-pelaku pelaku usaha untuk masuk ke dalam industri ini. Jika tidak ada pendampingan, dapat kita bayangkan betapa semrautnya si produsen nanya ke si A, nanya ke si B, kemana-mana kan. Sehingga habis waktu, habis tenaga, dan habis biaya. Mungkin itu dari saya, Mbak. Ya, tentunya pasti ada pendampingan ya dari pemerintah setempat ya, Bapak. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan Pak Dadang lagi nih, Bapak. Pertanyaan titipan. Pak Dadang, berapa lama sih proses yang diperlukan dari pengajuan sampai produsen resmi mendapat legalitas perbenihan? Oke, pertanyaan yang bagus ini, yang biasanya tidak ditanyakan ini. Iya, biasanya prosesnya berapa lama gitu ya? Nah, ini sebenarnya kalau sesuai dengan aturan yang berlaku, kalau untuk NIB itu 1 hari juga selesai. Maksimal di 2 hari sudah keluar untuk nomor induk berusaha, tidak terlalu lama ketika persyaratan lengkap. Dan kalau setelah itu kan membuat rekomendasi ya, rekomendasi produsen. Rekomendasi produsen itu kalau tidak salah sesuai aturan dalam 14 hari kerja dari mulai permohonan. Nah, dalam waktu 14 hari harus sudah ada keputusan apakah rekomendasi itu ditolak ataukah rekomendasi itu diterima setelah dilakukan penilaian. Nah, itu untuk yang rekomendasi. Nah, untuk yang sertifikasi standar, kalau secara aturan sebenarnya
yang sudah diatur dalam PP 21 PP 15 tahun 2021 itu adalah batasannya 30 hari. Tetapi karena sistem ini belum berjalan, nah kadang lebih panjang dari 30 hari sampai dengan 90 hari. Padahal secara di aturannya, jika dalam 30 hari tidak dikeluarkan, maka sertifikasi standar otomatis terbit. Namun sepertinya itu masih dalam kerangka hukum, belum terrealisasikan. Itu untuk sertifikasi standar di antara ya 1 sampai 3 bulan, paling cepat 1 bulan biasanya. Lalu kemudian untuk yang sikap 2 kali 24 jam sudah bisa terverifikasi, dan untuk inaprok bisa 1 kali 24 jam maksimal 2 kali 24 jam. Begitu untuk waktu yang mungkin yang pengalaman-pengalaman yang saya alami gitu mendampingi perusahaan-perusahahan dalam membuat izinnya sampai dengan sekarang bisa ikut tender, lelang, dan pengadaan sebagainya. Begitu, Mbak. Ya, baik tadi untuk NIB cukup sehari saja ya. Terus lalu untuk surat rekomendasi 14 hari kerja. Saya pernah ngecek di webnya Perbenihan gitu. Karena di situ juga ada apa sih namanya tata caranya juga, terus ada formulirnya itu nanti Bapak Ibu bisa diisikan karena sekarang udah zaman digitalisasi jadi tidak perlu datang ke ke pusat perbenihan Iya, gitu. langsung. Ya, langsung saja ke webnya Perbenihan, nanti bisa dicari di Google gitu. Untuk kisarannya sekitar 30 hari sampai 90 hari, Bapak. Oke, Ya, itu selanjutnya, gitu terima ya. kasih. Ya, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bu Nurhayati kembali nih, Bapak. Untuk biaya sendiri, Pak Dadang, untuk pembuatan sertifikat itu kira-kira kisarannya berapa dari awal, mungkin ya, dari awal hingga akhir gitu. Kalau untuk yang sih itu diaturannya untuk produsen ya, kalau tidak salah PNBP-nya itu adalah Rp100.000 untuk PNBP untuk yang rekomendasi. Tapi tergantung masing-masing daerah apakah daerah menerapkan PAD atau tidak retribusi. Tapi nilainya tidak akan jauh dari itu, di angka 100 atau 200.000. Tapi kalau kita mengikuti di aturan peraturan Menteri Keuangan di angka 100.000 untuk Nah, untuk perizinan sertifikasi standar lain itu tidak ada biaya dalam penerbitannya. Tidak ada biaya dalam penerbitannya karena itu belum ada yang mengatur terkait dengan pemungutan biaya untuk penerbitan sertifikasi standar. Begitu untuk biayanya. Yang besar itu justru biaya pembangunan kebunnya sebelum sertifikasi standar itu terbit, karena produsen harus melengkapi sarana dan prasarana dan persyaratan lainnya. Persyaratan lainnya dalam arti ya buat akta notaris dan lain-lain, kemudian buat tempat usaha. Nah, itu biaya yang besarnya. Seperti itu, Mbak. Ya, baik. Tidak terasa ya, sudah pukul jam 3 gitu ya. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan di grup nih Bapak Ibu. Oke, terkait itu saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Bahwasannya benih unggul merupakan fondasi utama keberhasilan budidaya kakao. Penggunaan benih yang bermutu tinggi baik dari sisi produktivitas, ketahanan hama, dan penyakit, serta adaptasi terhadap lingkungan dan meningkatkan hasil panen secara signifikan. Dengan benih unggul, petani dapat mengurangi resiko gagal panen, menekan biaya perawatan, serta memperoleh hasil biji kakao yang berkualitas. Gitu. Untuk menjadi produsen benih juga, pelaku harus memenuhi persyaratan legalitas dan teknis yang ketat. Ini mencakupi memiliki izin usaha yang sah, fasilitas produksi yang sesuai standar, serta tenaga ahli yang memahami teknik perbenihan. Produsen juga wajib mengikuti aturan pemerintah terkait mutu benih, mulai dari proses produksi, pengujian, hingga pelabelan. Selain itu juga pencatatan produksi, pengawasan mutu, dan memastikan benih memiliki asal-usul yang jelas menjadi bagian penting agar benih yang dihasilkan terjamin kualitas dan dapat bertanggungjawabkan.
Baik, Bapak Ibu, sekali lagi sebelum saya menutup webinar kali ini, mohon Bapak Ibu bisa mengisi absensi yang sudah dibagikan serta memasuki grup yang sudah dibagikan karena nanti akan dibagikan materi serta rekaman Zoom-nya gitu. Baik, sebelum benar-benar ditutup, mungkin kita bisa berdokumentasi bersama kepada seluruh peserta webinar, mungkin bisa menonaktifkan kameranya.